فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan kitab Sahih Muslim yang kita awali dengan pembahasan biografi dari pengarang kitab ini. Siapa pengarang kitab ini indak Hudzaifah? Muslim Ibnu Hajjaj Ibnu Muslim, kunyahnya Abul Husain An-Naisaburi. Tayyib, imam dari negeri Naisabur, yang diperselisihkan tahun lahirnya dan yang rajih tahun berapa? Hendak Rifki 206 dan wafat tahun 261 dengan umur 55 tahun. Baik. Ini pendapat yang dirajihkan oleh sederetan para imam. Ada khilaf akhwani fillah. Mungkin kalau di sebagian cetakan-cetakan yang ada ditulis tahun 204 atau yang lainnya, karena memang ada khilaf tentang tahun kelahiran Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fiikum. Kemudian setelah kita lewati kemarin juga sebab wafatnya beliau, dikisahkan bagaimana Aba Muhammad dari kisahnya, karena pada suatu hari beliau yang diingat makan kurmanya dulu. Sebabnya kenapa dulu itu yang faedahnya. Kalau nanti terjadi orang kalau antum sakit karena makan kurma terlalu banyak, akhirnya Imam Muslim kebanyakan makan. Nah gitu, jadinya sisi faedahnya kurang kalau yang diingat situnya. Sisi faedahnya pada apa? Pada kisah sebelumnya, ya tidak? Itu yang bermanfaat bagi penuntut ilmu. Ya. Yaitu karena dalam suatu majelis mudzakarah yang beliau adakan, beliau ditanya tentang satu hadis, ya. Kemudian beliau tidak mengetahuinya. Dari sekian yang ditanyakan ada satu hadis yang beliau tidak tahu, akhirnya beliau pulang. Kemudian masuk ke rumah, tidak ingin diganggu, mencari hadis tersebut dari kitab-kitab beliau. Dan dibawakan untuk beliau satu keranjang kurma. Sambil mencari hadis itu, sambil tidak sadar beliau makan kurma. Satu demi satu, karena saking asiknya mencari hadis. Tidak terasa juga sampai habis satu keranjang dan diriwayatkan dengan sebab itu beliau sakit kemudian wafat. Nah ini harus dari awal, ya. Jangan langsung ujungnya, karena kalau ujungnya itu nanti tidak terlihat sisi keutamaan. Tapi ketika kita lihat prosesnya, ini menunjukkan semangat yang luar biasa pada Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam mencari hadis. Baik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, menetapkan apa saja yang diinginkan sebagai sebab meninggalnya seseorang. Baik. Di antara guru Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yang sangat masyhur siapa?
Indak Ismail. Imam Bukhari. Nah, guru beliau banyak karena beliau adalah seorang a'immah yang banyak melakukan rihlah. Dan negeri Naisabur juga saat itu negeri yang makmur dengan ilmu. Baik. Nah, Imam Muslim rahimahullahu taala di antara gurunya Imam Bukhari. Cuman anehnya kenapa beliau tidak mengeluarkan hadis-hadis Imam Bukhari yang beliau dapatkan di dalam Sahih Muslimnya indak Talha. Belum hadir kemarin. Indak Iqbal. Dalam Sahih Muslim, kalau kita mau mencari, tidak ada Imam Muslim mengatakan haddatsana Al-Bukhari atau haddatsana Muhammad bin Ismail. Baik. Padahal Imam Bukhari gurunya. Kenapa? Sama saja seperti menyalin Sahih Bukhari kalau mengeluarkan dari Imam Bukhari. Baik, itu kemarin penjelas saja. Nah, apa, Arin? Nah, karena beliau bertekad untuk mengumpulkan hadis yang sahih dan Imam Bukhari telah mendahului beliau, ya kan? Imam Bukhari telah mendahului Imam Muslim dalam mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang selain datang dari jalan Imam Bukhari. Nah, sebab kalau beliau juga meriwayatkan dari Imam Bukhari sama saja dengan apa? Mengulangi kembali Sahih Bukhari, ya kan, tinggal dimasukkan ke kitab beliau. Nah, ini alasan yang wallahu taala alam ikhwani fillah paling kuat dari sekian alasan yang dibawakan oleh para imam. Nah, di antara alasan-alasan tersebut apa? Aba Mujahid. Nah, sebagiannya mengatakan karena beliau ingin mencari sanad yang lebih tinggi. Nah, sehingga menyebutkan selain dari Imam Bukhari. Tapi ini lemah. Kenapa? Karena sanad Imam Bukhari malah lebih kuat, lebih tinggi daripada sanad beliau yang lain. Nah, alasan yang lain apa? Mbak Yusuf. Nah, untuk menghindar dari fitnah yang terjadi saat itu. Karena apa? Saat itu sedang santer-santernya fitnah yang menimpa Imam Bukhari rahimahullahu taala bersama dengan Imam siapa? Az-Zuhli rahimahullahu taala seputar lafzi bil Quran. Makanya tahdzir yang keras saat itu dari Imam Az-Zuhli terhadap Imam Bukhari. Ditahdzir sampai dimasukkan dalam deretan ahli bidah saat itu. Nah, kalau bukan karena fitnah itu Imam Bukhari tidak keluar dari Naisabur, tapi karena sudah terasa sempit. Nah, beliau kemudian keluar dari negeri Naisabur. Padahal imam besar. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menguji. Nah, kemudian Imam Muslim akhirnya tidak mengeluarkan. Ini menurut sebagian pendapat, tapi ini juga pendapat lemah karena buktinya Imam Muslim mengeluarkan dari Imam Bukhari di selain sahihnya. Di kitab yang lain beliau sebutkan mengeluarkan dari Imam Bukhari. Cuman kitab ini belum sampai sekarang ke kita. Dikatakan dalam hukum mafqud, ya, belum ditemukan naskah aslinya, makhtutatnya. Alasan yang lain yang juga disebutkan apa, Zakaria? Sudah datang belum kemarin? Sudah hadir. Tidak ada uzur, benar? Apa di antara alasannya?
Tapi karena berselisih dengan Imam Bukhari dalam masalah persyaratan hadis sahih, sehingga beliau tidak mengeluarkan dari Imam Bukhari di dalam sahihnya. Sebab Imam Muslim hanya mempersyaratkan imkanul luqi, yaitu kemungkinan untuk bertemu dari dua orang perawi yang semasa. Dan tidak diketahui ada tadlis, yaitu tidak diketahui masuk deretan mudallisin. Kalau kemudian meriwayatkan dengan an, itu diterima. Tapi kalau Imam Bukhari mempersyaratkan harus pernah bertemu walaupun sekali. Ada nas bahwasanya si fulan pernah bertemu dengan gurunya yang dia mengambil hadis. Dan beliau memang di awal-awal Sahih Muslim nanti akan kita baca, ikhwan membantah dengan keras persyaratan tersebut. Cuman alasan ini juga bahwasanya Imam Muslim tidak mengeluarkan riwayat beliau dari Imam Bukhari dalam sahihnya karena masalah itu, ini juga tidak kuat. Kenapa? Karena beliau ternyata juga meriwayatkan di selain sahih Muslim. Jadi alasan yang disebutkan tadi di awal itulah yang paling kuat, yaitu karena memang himmah Imam Muslim untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Dan Imam Bukhari telah mendahuluinya, maka beliau mencari riwayat-riwayat yang beliau dapat selain dari jalan Imam Bukhari, sehingga melengkapi, dan padanya hikmah yang besar memang. Sehingga saling melengkapi, ya kan? Kalau seandainya Imam Muslim mengeluarkan yang beliau ambil dari Imam Bukhari, ya sama saja menyalin Sahih Bukhari, ya kan? Tinggal Sahih Bukhari dipindahkan ke Sahih Muslim, kemudian beliau menambah. Tapi tatkala beliau mengambil dari jalan selain Imam Bukhari, ini semakin menguatkan tatkala hadis itu sama. Berarti jalannya didapati dua jalan. Sehingga istilah muttafaqun alaih, disepakati atasnya oleh dua imam, ini menjadi istilah yang sangat kuat. Kenapa? Karena Imam Muslim dengan Imam Bukhari bersepakat dalam mengeluarkan satu hadis dari jalan yang berbeda. Paham? Kalau seandainya Imam Muslim dan mengambil jalan dari Imam Bukhari, tidak akan sekuat itu, ya tidak? Karena berarti satu jalan saja. Nah, ini hikmahnya, kawan. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu seputar Sahih Muslim. Kalau kemarin seputar Imam Muslimnya, sekarang tentang Sahih Muslimnya. Kalau kita perhatikan, Imam Muslim akhwanifillah tidak menegaskan tentang judul kitabnya itu apa. Ya, jadi kitab Sahih Muslim ini judulnya apa sebenarnya? Kita tidak mendapati penegasan yang kuat tentang judul kitab Sahih Muslim ini. Oleh karena itulah terjadi khilaf di kalangan para mu'arrikh atau para pengarang biografi atau mereka-mereka yang berbicara tentang kitab-kitab, tentang judul kitab Sahih Muslim ini, ya kawan. Yang pertama, ada yang menamakan kitabnya adalah Al-Jami'. Ini yang disebutkan oleh Fairuz Abadi, juga Ibnu Hajar dan Haji Khalifah. Demikian pula Al-Qanuji dan yang lainnya. Bahasanya Sahih Muslim ini jami', ya, Al-Jami', seperti Jami' Tirmidzi, Jami' Muslim. Yang kedua, dinamakan dengan Musnad atau Al-Musnad As-Sahih. Nah, kalau ini memang datang penyebutannya dari Imam Muslim malah, kan? Ya, Imam Muslim menyatakan dalam sebagian riwayat beliau mengatakan ma wada'tu syai'an fi kitabi hadza al-musnad illa bihujjah. Beliau katakan ma wada'tu syai'an fi kitabi hadzal musnad illa bihujjah. Aku tidak meletakkan sesuatu pun, ya, di kitabku ini, yaitu al-musnad, kecuali dengan hujjah. Jadi yang beliau masukkan ke
ke dalam sahih beliau ini, kitab yang beliau namakan dengan Al-Musnad itu, semuanya dengan alasan, dengan hujjah yang kuat. Kenapa? Karena beliau memilih dari sekian riwayat yang beliau dapat, ikhwan. Dari berapa hafalan, berapa hadis yang beliau hafal? Kemudian beliau pilih hanya berapa dalam Sahih Muslim? 3033 menurut penghitungan dari Muhammad Fuad Abdul Baqi. Cuma 3.000-an itu tanpa menghitung yang mukarrar, ya kawan. Baik. Nah, semua itu beliau masukkan dengan hujjah. Baik. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Lau anna ahlal hadits yaktubuna al-haditsa mi'atai sanah, famadaruhum ala hadzal musnad." Ini kata beliau. Seandainya ahlul hadits mereka menulis hadis selama jangka waktu 200 tahun, maka poros dari hadis-hadis yang mereka cari tersebut itu ada pada musnadku ini. Madarnya itu berporos, nanti kembali juga ke hadis-hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Ini menunjukkan beliau memang betul-betul memilih, kawan. Dan memang padanya barakah. Dengan kitab yang dibandingkan dengan kitab-kitab lain, antum bandingkan dengan Musnad Ahmad, selisihnya sangat banyak, ya kan? Cuman barakah yang luar biasa pada Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim ini. Dengan sedikitnya hadis dibandingkan kitab-kitab lain, tapi malah semakin Semakin kuat. Kenapa? Karena betul-betul dipilihkan riwayat yang sahih. Nah, beliau menyaring, ikhwan, dari hadis yang beliau hafal diterangkan dalam riwayat yang lain, qala sannaftu hadzal musnad as-sahih min 300 alfin. Nah, berapa? 300 alfi haditsin masmu'ah. Aku karang kitab Musnad Sahih ini dari 300.000 hadis yang didengar. Berapa? Syafiq? Disaring dari berapa? 300.000. Nah, 300 alfin, dari 300.000 hadis yang beliau didengar, bukan hanya baca, tapi dulu memang dengar, ngambil dari syekh ke syekh sampai terkumpul 300.000 hadis, subhanallah. Nah, dengarnya saja, ngitungnya kayaknya gimana Barif nyatetnya? Mereka tapi catat itu 300.000, setiap satu hadis beliau hafal. Nah, dan untuk mencari satu hadis itu tidak semudah kita saat ini. Nah, mereka betul-betul, subhanallah. Itulah para imam kita, Pak, dalam menuntut ilmu. Nah, dari 300.000 hadis, beliau saring, kemudian jadilah Sahih Muslim ini, yang beliau namai dalam riwayat ini dengan Al-Musnad As-Sahih. Ini yang datang dari beliau. Juga ada penamaan yang lain lagi untuk Sahih Muslim yang lebih panjang, ya kawan, yang dipilih oleh Ibnu Khair Al-Ishbili. Demikian pula At-Tujibi. Namanya panjang, yaitu Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunani Binaqlil Adli Anil Adli An Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini riwayat yang memberikan penamaan yang paling panjang untuk Sahih Muslim. Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil Adli Anil Adli An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau seperti ini seimbang dengan nama Sahih Bukhari, karena Sahih Bukhari namanya juga panjang. Kita kenalnya Sahih Bukhari saja, ya tidak. Ini namanya aslinya panjang kalau Sahih Bukhari. Cuman tidak dikhilafkan seperti dikhilafkannya nama judul untuk Sahih Muslim. Nah, apa judulnya tadi? Mukasyah?
Al-musnadus sahih al-mukhtasar. Musnad yaitu maksudnya disebutkan dengan sanad. As-sahih memang beliau pilihkan yang sahih. Al-mukhtasar, nah, ringkas. Kenapa? Karena memang diringkas dari berapa hadis yang beliau miliki? 300.000 hadis, kawan. Nah, kemudian beliau peras, beliau pilih dari sekian hadis itu keluar dalam Sahih Muslim ini yang dinomori dengan apa? Cuman 3033 hadis. Nah, minas sunani binaqlil adli anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah-sunnah dengan penukilan dari perawi yang adil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Ini tentang judul Sahih Muslim, ya kawan, yang kemudian masyhur di sisi kita dengan istilah apa? Sahih Muslim, begitu saja. Sahihnya Imam Muslim. Baik. Dan perkaranya mudah. Yang jelas yang dimaksud adalah kitab karangan beliau ini yang padanya faedah yang sangat besar bagi Islam dan muslimin. Nah, salah satu dari 2 kitab karangan manusia yang paling sahih. Nah, Sahih Bukhari yang pertama, kemudian Sahih Muslim. Nah, dari sisi kekuatan kesahihannya jelas lebih kuat mana? Sahih Bukhari. Tapi dari sisi keutamaan lain, dari sisi mana Sahih Muslim mengungguli Sahih Bukhari? Aba Arif? Dari sisi dari sisi sanad, lebih kuat Sahih Bukhari. Nah, keutamaan Sahih Muslim apa itu? Diutamakan dari Sahih Bukhari dari siapa? Dari sisi penyusunannya yang bagus. Nah, siapa yang hafal baitnya? Afitah, ya Umar. Wa muslimin ladayya faqalu ayyudzaini ayyu tanaza'a qaumun fil Bukhari wa Muslimin ladayya wa qalu ayyudzaini yuqaddamu. Ayyudzaini, dzaini itu singkatan dari hadzaini. Ayyudzaini yuqaddamu. Terusnya Naam, faqultu laqad faqal Bukhari sihhatan kama faqa fi husni sina'ati Muslimu. Siapa lagi yang lebih lancar? Indak Ismail. Kom. Wa muslimin. Ayyudzaini yuqaddamu, enggak ada annya. Enggak pas nanti rasanya. Kalau syair ketambahan 1 huruf saja enggak pas. Ladayya wa qalu ayyudzaini yuqaddamu. Nah, saya pasang. Siapa lagi? Rifki. Baik. Talha.
Nah, barakallahu fikum. Ini dari sisi mana yang lebih utama telah kita lewati kemarin, bahwasanya Bukhari lebih utama dari sisi kesahihan dan Bukhari lebih utama dari sisi kesahihan dan Muslim lebih utama dari sisi apa? Sina'ah wa tartib, dari sisi susunan dan pengumpulan hadis-hadis. Baik. Walaupun demikian akhwani fillah, bersamaan dengan kegigihan Imam Muslim rahimahullahu taala dalam memilah dan memilih hadis-hadis. Nah, dari sekian hadis, dari 300.000 hadis yang beliau dengar, beliau hafal, nah, beliau tetap yang namanya manusia tidak akan luput dari kekurangan. Masih ada lolos beberapa hadis yang ternyata ada illahnya, ada kelemahannya. Baik, yang nanti insyaallah taala bersamaan dengan kita mempelajari Sahih Muslim ini akan kita ketahui sebagian hadis ada yang ditetapkan oleh para immah ahli ilal ada cacat padanya. Padahal dulu ya kawan, beliau juga telah berusaha untuk mengecekkan kepada imam ahli ilal di zamannya. Siapa itu? Abu Zur'ah. Nah, beliau katakan dalam sebagian riwayat, aradtu kitabi hadzal musnad ala Abi Zur'ah ar-Razi. Fa kullu ma asyara anna lahu illatan taraktuh. Wa kullu ma qala innahu sahih wa laysa lahu illatun akhrajtuhu. Ini menunjukkan apa? Kegigihan beliau agar memang kitab ini keluar dalam kondisi apa? Hadis-hadisnya sahih. Cuma amalan manusia. Tapi itu dibandingkan dengan hadis-hadis yang ada itu sangat sedikit. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada yang sempurna dari kitab-kitab kecuali apa? Kitabullah azza wa jalla, kecuali Al-Quran. Nah, Imam Muslim mengatakan, aku telah paparkan kitabku ini kepada Abu Zur'ah ar-Razi, karena beliau adalah imam di zaman itu yang dikenal dengan kemumpuniannya dalam masalah penyakit-penyakit hadis. Maka semua hadis yang beliau isyaratkan memiliki illah aku tinggalkan, tidak dimasukkan. Dan semua hadis yang beliau katakan itu sahih, tidak ada illah, aku keluarkan dalam Sahih Muslim. Jadi setelah disusun, dicekkan. Nah, ini menunjukkan sisi lain juga bagi yang merupakan akhlak dan adab dari Imam Muslim ikhwan, yaitu tawadhu. Tawadhu. Nah, walaupun beliau saat itu imam, tapi juga meminta faidah dari para imam yang lain. Kemudian permasalahan berikutnya masih berhubungan dengan kitab Sahih Muslim ini. Nah, terjadi khilaf akhwanifillah di antara para ulama tentang hukum hadis yang sahih dalam Sahih Muslim ini, apakah memberikan faedah ilmu ataukah sekadar dzan. Dan khilaf ini lebih condong kepada khilaf yang dimunculkan oleh ahli kalam dalam pembahasan ilmu hadis ya kawan. Kalau kita dulu pernah belajar usul, akan kita lewati apakah hadis Nabi itu memiliki faedah ilmu atau sekedar dzan. Dan ini pembahasan ini sebenarnya termasuk di antara pembahasan ilmu kalam yang disisipkan pada permasalahan pembahasan usul fikih maupun pembahasan hadis. Cuman kita butuh tahu. Ternyata banyak yang terperangkap juga
Nyatakan bahwasanya kalau yang muttafaqun alaih memberikan faidah ilmu. Yang lainnya kalau hanya ada pada Sahih Muslim memberikan faidah dzan. Cuman yang rajih, kalau itu memang hadis sahih dan tidak ada illah padanya, ikhwan, maka memiliki faidah ilmu. Inilah yang hak, yang merupakan keyakinan ahli sunnati wal jamaah dan keyakinan para imamatul hadis tentang ifadatul hadis sahih. Walaupun tidak mutawatir, walaupun datang dari seorang sahabi, kalau itu memang sahih sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat perawi yang thiqah dan tidak ada illah padanya, maka memberikan faidah ilmu, bukan hanya sekedar dzan, sekedar sangkaan saja. Kemudian tadi sebagai pelengkap ikhwani fillah untuk melengkapi pembahasan dan pengetahuan secara umum tentang sahih ini, Sahih Muslim. Apakah Sahih Muslim masuk dalam kategori jawami', yaitu kitab yang al-jami', masuk kategori al-jami' atau bukan? Al-jami' ini istilah ahli hadis, ikhwan. Yang kita kenal apa? Al-jami' Tirmidzi. Al-jami' lit-Tirmidzi. Ini penamaan yang betul untuk Sunan Tirmidzi, ikhwan. Jami' lit-Tirmidzi. Kenapa? Karena tidak benar kalau dikatakan sahih Tirmidzi. Tidak benar. Kenapa? Karena Imam Tirmidzi tidak mempersyaratkan sahih padanya. Sekarang untuk Sahih Imam Muslim, apakah bisa masuk kategori al-jami' atau tidak? Sebelumnya kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan al-jami' di sisi para ulama hadis. Dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi rahimahullahu taala. Bisa dilihat di Muqaddimah Tuhfatul Ahwazi, syarah Jami' Tirmidzi. Beliau mengatakan tentang al-jami' itu apa? Al-jami' huwal kitab alladzi tujadu fihi aqsamul hadits tsamaniyah. Ini faedah, diingat-ingat. Yang dinamakan kitab al-jami' adalah kitab yang didapati padanya 8 jenis hadis. Ya, kalau suatu kitab kok terkumpul padanya 8 jenis hadis ini, maka bisa dikatakan dan dikategorikan kitab al-jami'. Wahia, yaitu al-aqaid. Yang pertama, hadis-hadis tentang akidah. Wal ahkam, yang kedua tentang hukum-hukum. Yang ketiga war-riqaq, tentang raqaiq, yaitu tentang hadis-hadis yang melembutkan hati. Hadis yang melembutkan hati isinya apa? Ya, ancaman-ancaman di dalam neraka atau hukuman-hukuman di neraka dan seterusnya. Pokoknya berhubungan dengan hal-hal yang bisa melembutkan hati. Wal adab, yang keempat, ada padanya hadis tentang adab. Wat tafsir, wasyar, yaitu yang berikutnya, yang keberapa ini? Keenam. Asyar, padanya ada apa? Penjelasan tentang sejarah. Sejarah Nabi atau para sahabat, atau tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh wal fitan, dan menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang terjadi. Kemudian wal manaqib. Manaqib yaitu menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan. Ya, keutamaan para anbiya, keutamaan para sahabat dan sahabiyah serta yang lainnya. Ini 8
jenis hadis ikhwani fillah yang apabila terkumpul dalam satu kitab maka kitab itu dinamakan jami'. Dan Sahih Muslim kalau kita terapkan maka terkumpul padanya 8 jenis tersebut sebagaimana nanti akan kita lewati insyaallah taala. Mulai dari akidah, demikian pula hukum-hukum dan yang lainnya sampai pada pembahasan manaqib. Pembahasan tentang keutamaan-keutamaan. Baik. Walaupun sebagian tidak mengakui kitab Sahih Muslim ini masuk dalam kategori jami'. Kenapa? Alasannya karena pembahasan tentang tafsirnya sedikit, tapi ini tidak pengingkaran yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena jelas dalam Sahih Muslim ada kitab tafsir, walaupun sedikit, tapi memang karena hadis yang beliau akui sahih dalam pembahasan tafsir sedikit mungkin, ya kan? Tapi jelas ada pembahasan tentang tafsir padanya. Kalau dalam Sahih Bukhari saja, kalau kita perhatikan tentang pembahasan tafsir, kebanyakannya tidak dari riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam kitab tafsir banyak menukilkan baik itu dari a'immah lughah atau yang lainnya. Karena memang hadis-hadis tentang tafsir, tentang tafsir itu tidak sebanyak hadis-hadis yang lain. Dan kebanyakannya kita mendapatkannya dari deretan athar para sahabat. Para sahabat menafsirkan suatu ayat yang kemudian diriwayatkan, dan ini tidak masuk dalam persyaratan Imam Muslim. Kenapa? Karena perkataan sahabat ini hukumnya disilahkan dalam ilmu hadis qaulus sahabi mauquf. Sesuatu yang mauquf, dan yang diinginkan oleh Imam Muslim adalah yang marfu'. Barakallahu fikum. Berarti dengan ini kita selesai dari pembahasan untuk tamhid, untuk sekedar muqaddimah mengetahui seputar pengarang juga seputar kitabnya. Dan insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita masuk pada muqaddimah Imam Muslim rahimahullah taala dalam sahihnya. Karena beliau sebelum masuk pada inti kitab, beliau bawakan muqaddimah. Dan pada muqaddimah ini beliau juga sebutkan hadis-hadis yang dan riwayat athar yang banyak. Cuman yang beliau riwayatkan dalam muqaddimah ini tidak masuk dalam persyaratan. Jadi kalau kita ingin meriwayatkan sesuatu yang disebutkan Imam Muslim dalam muqaddimah, tidak benar kalau dikatakan rawahu Muslim gitu tok, tidak boleh. Tapi katakan rawahu Muslim fil muqaddimah. Kenapa? Karena riwayat-riwayat yang ada dalam muqaddimah ini tidak masuk dalam persyaratan beliau. Jadi bukan masuk dalam riwayat-riwayat yang beliau ketat menyatakan sahih, tidak. Karena sebagiannya nanti akan kita lewati, ada yang dhaif, ada yang hasan. Baik. Insyaallah nanti akan kita lewati secara lebih jelas di tempatnya. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahirabbil alamin.